Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan yang mau mendengar jangan di jalan. Yang mau mendengarkan boleh di sebelah kanan. Di sini ada tempat kosong di sebelah kanan, silahkan. Iya. Yang mau mendengar, menyimak silahkan di sebelah kanan. Ada yang kosong, sebelah kiri ada yang kosong. Biar tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami datang di sini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bukan untuk jualan obat, bukan untuk berdagang, bukan untuk kampanye. Kami datang di sini sekedar berdoa ilallah. Kami ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya pengunjung pasar Tanete, untuk kembali dan mempelajari tauhidullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka materi yang akan saya bawakan, tema yang akan saya bawakan di tempat ini adalah tentang pengisanan kami dan Perea. Saya ingin berbagi ilmu tentang apa itu pengisanan kami dan Perea, ilmu yang terhebat, yang wajib untuk kita pelajari, yang wajib untuk kita ilmui. Bukan ilmu kekebalan, bukan ilmu tentang teknologi, namun ilmu yang terhebat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah ilmu yang mengantarkan kita ke dalam surga. Ilmu yang mengantarkan kita ke dalam surga, yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah ilmu yang terhebat. Itulah pengisanan kami dan Perea yang wajib untuk kita pelajari. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketahuilah bahasanya kita dicipta di muka bumi ini bukan sekedar untuk mengumpulkan harta. Kita dicipta di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu tujuan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, wajib untuk kita mengilmui, wajib untuk kita memahami bahwa kita hidup di muka bumi ini semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya, untuk mengejar pangkat setinggi-tingginya. Kita sudah saksikan orang-orang kaya meninggal tidak membawa kecuali kain kafan. Kita telah menyaksikan orang-orang yang berpangkat, yang memiliki jabatan, meninggal dibungkus kain kafan sebagaimana rakyat jelata. Semuanya hidup di muka bumi sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan kembali mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Oleh karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita hidup di muka bumi ini tanpa ada arah dan tujuan. Tanpa ada arah dan tujuan. Wajib untuk kita mengilmui apa tujuan kita hidup di muka bumi dan bagaimana cara meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Bersamaan dengan itu, Allah turunkan kitab-kitab. Allah turunkan Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Dan penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk apa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, kitab suci, sebagai pedoman hidup kita untuk bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Para nabi dan rasul diutus untuk menjelaskan jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntun kita bagaimana beribadah kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya butuh untuk kita pahami, butuh untuk kita pelajari, untuk kita ilmui mana jalan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa inti dari Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya diutus di muka bumi untuk mendakwakan tauhid, bagaimana manusia dan jin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah. Diturunkan seluruh kitab-kitab suci, inti isinya adalah bagaimana manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari la ilaha illallah. Itulah makna dari la ilaha illallah. La
pada setiap umat seorang Rasul agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu ya Nabi Muhammad dan mewahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, apabila kalian menyekutukan Allah, apa-apa kerana Allah Taala melakukan kesyirikan kepada Allah, la yahbatanna 'amaluk, seluruh amalan akan terhapus. Seluruh amalan akan terhapus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terhebat amalannya, nabi yang paling Allah cintai, nabi yang paling mulia, bahkan yang pertama kali menutup pintunya surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Bersamaan dengan itu, andai kata dia melakukan kesyirikan, bertentangan amalan dan ucapannya serta keyakinannya dengan la ilaha illallah, maka akan terputus, akan terhapus seluruh amalannya. Ini ilmu yang wajib kita pelajari. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan satu-satunya menuju surga jemaah sekalian. Tidak ada jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali mempelajari, memahami dan mengamalkan la ilaha illallah di dalam kehidupan kita. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang terhebat, ilmu la ilaha illallah. Wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita ilmi, wajib untuk kita amalkan, wajib untuk kita dakwakan. Maka kami datang di tempat ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bukan untuk berdagang, bukan untuk bisnis, bukan untuk kampanye semata. Kami ingin meneruskan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, saya menyeru kepada Allah, saya menyeru kepada Allah ala basirah, di atas ilmu, saya dan orang-orang yang mengikutiku, dan saya tidak termasuk orang-orang musyrikin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul, yang merupakan inti dan kesimpulan isi dari seluruh kitab. Tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang merupakan kekhususan Allah, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita khususkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Dia yang menurunkan hujan satu-satunya, dia yang menerbitkan matahari, dia Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang, dia yang menghamparkan bumi, dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita yang dari tidak ada menjadi ada. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, dia yang mengatur jodoh, dia yang mengatur rezeki, dia yang berkehendak sehingga kita ada di tempat ini. Itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan ini adalah intinya Islam. Mengesahkan Allah di dalam ibadah merupakan intinya Islam. Sekalipun mungkin kita berkeyakinan Allah pencipta satu-satunya, yang mengatur alam semesta, yang berkuasa di alam ini satu-satunya, dia menghidupkan dan yang mematikan. Namun kalau kita cacat di dalam tauhid uluhiyah, maka Islam kita tidak dianggap jamaah sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kita solat semata untuk Allah, kita puasa semata untuk Allah, kita berdoa semata kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Itu disebut dengan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Jangan sampai jamaah sekalian, kita mengaku Islam, kita mengucapkan la ilaha illallah, kita berkeyakinan Allah pencipta langit dan bumi, yang menghidupkan dan yang mematikan. Namun kalau kita berdoa kepada selain Allah,
kita meminta kepada jin-jin, kepada penjaga batu-batu keramat, meminta kepada pohon-pohon yang dikeramatkan, ini batal la ilaha illallahnya. Dia telah cacat di dalam tauhid uluhiyahnya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, hendaknya dia mengesahkan Allah bukan cuma dalam hal rububiyah, bukan cuma dalam hal perbuatannya Allah, tapi juga dalam hal uluhiyah. Artinya bahwasanya doa yang dia panjatkan, dia minta hanya kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, siapa yang mengaku beriman kepada Allah, siapa yang mengaku berislam kepada Allah, hendaknya seluruh jenis ibadah dia khususkan hanya kepada Allah. Jangan sampai sakit anaknya pergi di kuburan minta-minta ke penghuni kubur. Jangan sampai sakit anaknya pergi minta-minta di pohon besar, pergi minta-minta di batu besar. Jemaah sekalian, ini bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kontradiksi, bertentangan dengan tauhid. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita pelajari, mari kita pelajari dan dalami makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin. Dialah yang mengatur seluruh alam semesta. Solat adalah ibadah. Jangan sampai kita solat karena manusia. Menyembelih adalah ibadah. Jangan sampai kita menyembelih untuk jin-jin. Sekalipun ada keluarga kita, ada keluarga kita kemasukan jin, gangguan syaitan, dia katakan, nanti saya keluar dari tubuh ini kalau kamu menyembelih, menyembelih untuk saya di sumur ini, atau di sungai ini, atau di laut, atau di pohon besar, atau di batu besar. Jangan sekali-kali menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Salat karena Tuhanmu dan menyembelih karena Tuhanmu, bukan untuk jin, bukan untuk penjaga tempat-tempat keramat. Siapa yang melakukan hal ini, maka sungguh telah batal la ilaha illallahnya, sungguh telah batal syahadatnya. Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini yang ingin kami dakwakan, ini yang kami sebarkan kepada seluruh masyarakat, karena ini adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Dan betapa banyak kaum muslimin jatuh di dalam kesalahan ini. Ketika jin yang memasuki tubuh keluarganya meminta supaya disembelihkan ayam putih, disembelihkan kambing putih, dia menyembelih bukan untuk Allah, tapi karena permintaan jin tersebut, karena pengagungan terhadap jin tersebut, karena rasa takut kepada jin tersebut. Dan billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah jemaah sekalian, siapa yang terjatuh di dalam kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam rububiyahnya, di dalam perbuatannya, ataupun di dalam uluhiyahnya, beribadah kepadanya, ataupun asma wa sifat, maka ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, membatalkan syahadat la ilaha illallah. Dan ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwasanya kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid, bertentangan dengan pengisangan keminan Korea, la ilaha illallah, adalah dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Menduakan Allah, menyekutukan Allah adalah dosa yang terbesar. Tidak ada lagi di atasnya, mengalahkan dosa membunuh, dosa berzina, dosa merampok, dosa menyekutukan Allah di dalam ibadah adalah dosa yang terbesar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Dan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayya dzambin a'zam? Dosa apa yang terbesar ya Rasulullah? Dosa apa yang terbesar ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau membuat sekutu, tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Allah yang menciptakanmu, kemudian kamu minta kesembuhan kepada selain Allah. Allah yang menciptakanmu, kemudian kamu menyembelih kepada selain Allah. Allah yang menciptakanmu,
kemudian engkau mencintai selain dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau mencintai Allah. Allah yang menciptakanmu, memberikan rezeki kepadamu, kemudian kamu takut kepada selain Allah sebagaimana takutmu kepada Allah. Allah yang menciptakan kalian, Allah memberikan rezeki kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Kemudian kalian mengharap, bertawakal, memanjang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah kezaliman yang terbesar. Sungguh ini adalah kezaliman yang sangat terbesar. Kezaliman yang sangat besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketahuilah siapa yang melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan pemisahan kami perwala la ilaha illallah, maka tidak ada jalan untuknya menuju surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang melakukan kesyirikan, faqad harrama Allah alaihi al-jannah, Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga. Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang musyrikin tidak akan ditolong siapapun dia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Siapa yang melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya dan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Maka hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita melakukan dosa kesyirikan, kita meninggal membawa dosa kesyirikan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah dosa yang terbesar, dosa yang paling kejam, dosa yang paling jahat adalah dosa kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita mempelajari tauhid, memahami makna la ilaha illallah dan apa saja yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri nasihat dan dakwah ini, saya ingin mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahawa setelah memahami ilmu tauhid, mengamalkan ilmu tauhid, menjauhi segala bentuk kesyirikan, maka wajib untuk kita ketahui bersama bahawa kewajiban yang paling wajib setelah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, adalah menegakkan solat 5 waktu. Menegakkan solat 5 waktu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah kewajiban. Menegakkan solat 5 waktu adalah kewajiban. Jangan sampai ada di antara kita yang menyepelekan yang namanya solat 5 waktu. Solat 5 waktu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak akan mengurangi rezeki kita. Jangan gara-gara kesibukan bisnis, jual beli, kemudian kita tinggalkan solat 5 waktu. Ketahuilah bahwasanya solat 5 waktu adalah amalan yang akan pertama dihisab pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasibu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah salatuhu fa in saluhat aflaha wa anjaha wa in fasadat khasira wa khaba. Sesungguhnya amalan yang akan pertama kali dihitung, dihisab pada hari kiamat adalah solat. Solat yang pertama kali akan ditanyakan, yang akan dihitung pada hari kiamat. Kalau bagus solatnya, dia beruntung dan dia selamat. Tapi kalau solatnya jelek, maka dia merugi dan binasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, solat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dijaga. Kita di kebun, sibuk apapun kita di kebun, di kantor, di pasar, datang waktu solat, tinggalkan seluruh pekerjaan. Solat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah amalan yang akan pertama kali dihisab. Jangan disepelekan. Dan kepada bapak-bapak, para lelaki-lelaki yang sudah balik, yang sudah dewasa, silahkan solat di masjid. Silahkan solat di masjid, karena pahalanya 27 derajat dibanding solat sendirian. Bapak ibu-ibu sekalian, tutup aurat ibu-ibu sekalian, karena sungguh siapa wanita yang keluar dari rumahnya memperlihatkan auratnya, berpakaian seksi, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, dilihat oleh laki-laki, dilihat oleh 1000 laki-laki, maka dia menanggung dosa
sebanyak 1000 orang yang melihatnya. Maka seluruh bapak-bapak sekalian, wajib kita sungguh kita semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terkhususnya yang ada di pasar Ternate ini. Kami hanya datang untuk berdakwah ila Allah, mengajak untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauh segala bentuk kesyirikan, menegakkan salat 5 waktu. Bagi wanita hendaknya dia menutup auratnya. Dan kepada para pedagang, mumpung saya ingat, kepada para pedagang di pasar, kepada para pedagang di pasar, siapa yang ingin diberkahi rezekinya, siapa yang ingin diberkahi rezekinya ketika dia berdagang, ketika dia berjualan, jaga kejujuran. Jangan sampai ada dusta, jangan sampai ada penipuan, jangan sampai ada kebohongan di dalamnya. Jaga kejujuran ketika berdagang. Ikhlas karena Allah di dalam berdagang, Anda dapat pahala. Akan berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berdagang dengan penuh kejujuran, kemudian jauhi segala bentuk riba. Jauhi segala bentuk riba bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena riba ini adalah membinasakan, dosanya yang paling kecil bagaikan menzinahi ibu kandung sendiri. Keberkahan rezeki ketika kita menghasilkan rezeki tersebut dari arah yang halal, bukan dari arah yang haram. Demikian apa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya atau sebelumnya kami kembalikan kepada moderator. Tafadhal. Baik.